Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai pekerjaanmu bukan pekerjaan biasa, saudara. Ingat, bukan pekerjaan biasa. Seringkali kita merasa bahwa pekerjaan kita hanya pekerjaan biasa. Saudara, apapun yang saudara kerjakan saat ini, dimanapun saudara bekerja saat ini, mungkin saudara bekerja sebagai seorang pengusaha, mungkin saudara bekerja sebagai seorang direktur, atau sebagai komisaris, atau sebagai pemimpin perusahaan, bahkan mungkin bukan itu saja saudara, mungkin sebagai seorang manajer, mungkin sebagai seorang karyawan biasa, sebagai staf akunting atau staf administrasi biasa saja, atau Anda pun sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing, sebagai seorang SPG, atau Anda juga bekerja sebagai seorang cleaning service sekalipun, bahkan sebagai security sekalipun saudara. Apapun pekerjaan saudara semuanya, mungkin selama ini berpikir, saya hanya bekerja hanya sebagai cleaning service. Oh, saya hanya sebagai staf biasa. Oh, saya hanya sebagai marketing. Oh, saya hanya sebagai security. Suatu pekerjaan yang seringkali kita melihatnya itu bukan pekerjaan yang luar biasa. Seringkali kita memandangnya itu hanya pekerjaan yang biasa saja, hanya demi suatu kebutuhan uang, hanya satu demi kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang Tuhan lihat? Seringkali kita juga membanding-bandingkan bahwa tidak mungkin saya ada di suatu pelayanan, tidak mungkin saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi penyambung lidahnya. Saudara, kita akan lihat bagaimana firman Tuhan berkata dari Amos 1 ayat 1 sampai 2. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Suatu pesan yang diberikan kepada Amos. Saudara, Amos bukan anak daripada seorang nabi. Amos bukan anak daripada seorang imam. Kalau kita mengukur dan menakarnya dengan kondisi saat ini, dengan zaman pada saat ini kita hidup, saudara, kita berkata bahwa dia bukan seorang rohaniawan. Dia tidak bekerja dalam suatu bait Allah. Dia tidak bekerja dalam suatu rumah Tuhan. Dia sebagai pekerja sekuler. Sama seperti saudara dan saya, kita bekerja dalam dunia sekuler. Saudara, Amos bekerja hanya sebagai seorang peternak domba. Dia bekerja dengan memberi makan domba, memelihara domba. Suatu pekerjaan yang dalam pikiran kita sudah terbesit. Tidak mungkin dia sebagai seorang pekerja pelayan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Justru Tuhan memanggil dia, memberikan penglihatan kepada Amos. Justru Tuhan memerintahkan kepada Amos untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Amos? Apakah Amos menolaknya? Justru tidak, saudara. Amos tidak pernah merasa saya hanya sebagai seorang peternak domba. Amos tidak merasa bahwa saya hanya sebagai pekerja sekuler. Amos tidak hanya merasa saya bukan anak seorang imam. Amos tidak pernah merasa bahwa dia sebagai seorang anak nabi. Saudara, justru Amos ketika dia diberikan penglihatan oleh Tuhan dan dia diperintahkan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dia mengikutinya. Dia mentaati perintah tersebut dan dia menjalankannya. Dia menyampaikan seluruh pesan Tuhan tersebut kepada bangsa-bangsa Israel. Justru dengan seperti itu, akhirnya dia dikenal sebagai seorang nabi. Amos sebagai salah satu penulis dalam kitab yang kita kenal saat ini dalam Alkitab yang bernama kitab Amos, saudara. Dia bukan seorang keturunan nabi, dia bukan seorang keturunan imam, tapi dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak memandang hina, dia tidak memandang pekerjaannya pekerjaan biasa, tetapi dia percaya ketika Tuhan memerintahkan, ketika Tuhan memanggil, dia mengikuti semua perintahnya. Saudara, kalau kita bandingkan antara Amos dan kehidupan kita dengan kehidupan saudara, tidak ada bedanya. Dia sebagai pekerja sekuler, saudara pun sebagai pekerja sekuler. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ditempatkan saat ini, apapun yang saudara kerjakan saat ini, percayalah, itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa, saudara. Seringkali kita merasa, saya hanya sebagai seorang karyawan biasa. Oh, saya hanya digaji. Oh, saya hanya sebagai cleaning service. Oh, saya hanya sebagai security. Ingat pesan saya, pekerjaan yang kau lakukan adalah pekerjaan yang luar biasa, saudara. Kenapa dikatakan pekerjaan yang luar biasa? Justru di zaman saat ini, di mana dunia semakin lama semakin jahat, kejadian-kejadian dunia ini semua tidak mengindikasikan semakin baik, saudara. Tahun-tahun ke depan, kondisi dunia, kondisi keadaan dunia, kondisi politik semuanya akan semakin jahat, saudara. Tapi perlu saudara ketahui,
pekerjaan yang saudara lakukan saat ini, apapun, dimanapun saudara bekerja. Mungkin saudara merasa bahwa saya tidak bekerja sebagai seorang yang sukses. Saya bukan sebagai seorang pekerja yang mungkin tidak menjanjikan lah. Apa karir saya? Apa masa depan saya? Tidak menjanjikan semuanya, saudara. Banyak cerita, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak gembala-gembala sidang yang mereka tadinya sebagai pekerja-pekerja sekuler. Dia mengalami kesuksesan di sekuler. Dia mengalami kesuksesan dalam karirnya. Dia berhasil. Dia luar biasa berhasil. Tetapi Tuhan panggil dan menjadi pekerja full time. Tidak menutup kemungkinan saudara suatu saat Tuhan utus dan Tuhan panggil untuk menjadi panggilannya, menjadi pekerja-pekerja dan melayaninya secara full time, saudara. Apa yang harus kita persiapkan, saudara? Mari kita buka hati kita. Kita persiapkan diri kita. Rubah cara berpikir kita, transformasi cara berpikir kita. Apapun yang saudara kerjakan saat ini, apapun kondisi saudara, ingat saudara, transformasi kehidupanmu, transformasi cara berpikirmu, bahwa pekerjaanmu adalah pekerjaan yang luar biasa. Tuhan saat ini, di zaman saat ini, membutuhkan saudara. Dimanapun saudara ditempatkan, sebagai cleaning service, Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan sebagai cleaning service. Kenapa? Karena dia membutuhkan orang-orang untuk menjadi saksinya. Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang ada pada saat ini bekerja sebagai security, sebagai SPG, sebagai sales biasa, sebagai sales accounting, sebagai apapun yang dikerjakan, sebagai staf administrasi, staf accounting, staf marketing, seorang direksi. Tuhan membutuhkan saudara, apapun kondisi saudara saat ini, apapun dan ditempatkan dimanapun saudara. Ingat saudara, Tuhan membutuhkan karena Tuhan tahu saat ini banyak manusia, banyak pribadi yang sudah menolak kehadiran Tuhan, menolak adanya firman Tuhan. Ketika seorang pengusaha mungkin mengalami masalah di dalam usahanya, mengalami masalah dalam pekerjaannya, mengalami masalah di dalam bisnisnya, ketika datang hamba-hamba Tuhan, ketika datang para pendeta, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan kabar baik, dia akan bilang, oh, itu untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja, bukan yang ada di dunia marketplace. Saudara, saat ini bukan seperti itu. Mari kita transformasi pikiran kita, transformasi pikiran saudara, bahwa saat ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang ada di dunia marketplace sebagai pengusaha, sebagai direktur. Ketika lingkungan-lingkungan pengusaha, lingkungan-lingkungan direktur, lingkungan-lingkungan komisaris mengalami masalah, justru anak-anak Tuhan yang sebagai pekerja-pekerja di dunia marketplace bisa menghampiri mereka, dan mereka bisa menerima setiap apapun diperkatakannya, karena dia tahu bahwa dia juga sebagai seorang karyawan, dia mengalami kehidupan sebagai seorang karyawan, dia tahu bagaimana susahnya kehidupan sebagai seorang karyawan. Saudara, justru itu yang Tuhan perlukan. Ketika Anda sebagai cleaning service, sebagai security, sebagai staf kantor biasa, sebagai staf administrasi, justru ketika kita punya lingkungan, punya teman-teman yang mengalami masalah dalam kehidupannya, Tuhan bisa menggunakan saudara. Ingat, transformasi pikiran kita. Tuhan bisa menggunakan saudara untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan Injil kasih karunia-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita menyampaikan kita sebagai pekerja-pekerja marketplace, sebagai pekerja sekuler, mereka semua teman-teman kita yang ada sekeliling kita tidak menolaknya secara mentah-mentah, tetapi dia melihat bagaimana kita hidup sama dengan mereka, kita ada di dunia mereka sama dengan mereka, tetapi kita bisa menyampaikan suatu kabar baik kepada mereka, kita bisa menyampaikan kabar sukacita kepada mereka, sehingga mereka tidak menolaknya sebelum mereka mendengarnya. Justru ketika mereka mendengar apa yang kita sampaikan, yang Tuhan pakai kita, pakai lidah kita untuk menyampaikan kabar sukacita tersebut, dia bisa menerimanya. Ini dia saudara, jangan berpikir bahwa pekerjaan kita hanya pekerjaan biasa. Justru pekerjaan itu saudara, yang saudara kerjakan saat ini, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan kita pekerjaan biasa. Mulai sekarang, transformasi pikiran kita bahwa apapun yang saudara kerjakan, itu adalah pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang siap untuk Tuhan pakai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.